Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series Maraton Saham IPO. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang saham IPO 9 ya. Sebelumnya sorry, suaranya agak bindeng nih, mungkin kayaknya karena maksa banget ya untuk review dan bikin videonya. Ya semoga aja nggak mengganggu isi videonya ya. Oke, jadi Nine ini kalau misalnya kita bicara tentang kegiatan usahanya, secara garis besar itu terdiri dari 4 lini bisnis nih Sobat Maya. Yang pertama adalah IT Managed Service. Nah, untuk jasa ini, Nine ini menawarkan beberapa jenis jasa antara lain itu seperti asset management, desktop management, service desk, dan juga network management. Lalu yang kedua adalah IT Infrastructure. Untuk lini bisnis kedua ini, Nine menyediakan berbagai macam hardware ya, seperti server, storage, PC, perangkat jaringan, dan juga software. Nah, jadi untuk jasanya itu kayak instalasi server, instalasi storage, instalasi network, atau bisa juga instalasi desktop. Lalu untuk lini bisnis yang ketiga adalah cabling solution. Jadi untuk lini bisnis yang ketiga ini, Nine ini bisa melakukan cable solution ya, antara lain instalasi dan pemeliharaan jaringan kabel ataupun jaringan fiber optik. Lalu untuk lini bisnis yang terakhir adalah surveillance solution. Nah, jadi untuk lini bisnis yang keempat ini, Nine itu menawarkan kayak instalasi jaringan CCTV ataupun pemeliharaan jaringan CCTV yang bertujuan untuk membantu ataupun melindungi bisnis para pelanggannya ya dari berbagai masalah keamanan. Lalu berikut ini adalah jenis-jenis proyek yang pernah dikerjakan oleh Nine. Nah, jika kita lihat dari list ini untuk kliennya dari Nine ini lumayan ya Sobat Maya, banyak brand-brand besar di sini. Oke, langsung aja kita intip untuk laporan laba ruginya. Nah, jika kita lihat laporan laba ruginya dari tahun 2020 ke tahun 2021, itu dari sisi pendapatan aja itu naiknya signifikan ya Sobat Maya. Di tahun 2020 itu pendapatannya hanya 1,9 miliar, lalu di tahun 2021 pendapatannya menjadi 6,5 miliar. Lalu untuk laba tahun berjalannya di tahun 2020, Nine ini mengalami kerugian ya, yaitu sebesar 650 juta, tapi langsung berbalik untung menjadi 325 juta di tahun 2021. Nah, kalau di tahun 2020 rugi wajar ya karena memang terkena pandemi. Lalu banyak juga perusahaan-perusahaan yang menerapkan WFH ya saat itu ya. Jadi mungkin aja jasa dari Nine ini saat itu berkurang jauh nih untuk permintaannya. Lalu jika kita lihat di tahun 2022, baik dari sisi pendapatan ataupun laba usaha ini naik secara signifikan ya Sobat Maya. Jadi most likely di tahun 2022, Nine ini secara pendapatan ataupun laba usahanya akan jauh melebihi tahun 2021. Lalu jika kita breakdown pendapatannya, itu pendapatan terbesar masih dari perangkat keras ya, alias hardware yang ditawarkan kepada customer. Lalu untuk memegang saham dari Nine ini ada tiga ya Sobat Maya, dengan kepemilikan terbesar dipegang oleh Ibu Hedi Kandau. Nah, Ibu Hedi Kandau ini adalah sekaligus direktur utama dari Nine. Nah, yang agak mengejutkan di sini adalah ternyata jumlah karyawan dari Nine ini sedikit banget ya Sobat Maya. Karyawan tetapnya hanya 3, sementara karyawan kontraknya 8. Jadi total hanya 11 orang yang bekerja di Nine ini. Ukuran yang sangat kecil ya untuk perusahaan yang mau IPO. Oke, kita lanjut ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya sebesar 432 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20,03% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 70 hingga 90 rupiah, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 38,8 miliar. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 52,66% itu akan digunakan sebagai modal kerja. Lalu yang kedua adalah sekitar 32,09% itu akan digunakan untuk pembukaan sebanyak kurang lebih 19 service point beserta sarana pendukungnya yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Lalu sekitar 15,25% itu akan digunakan untuk pembelian gudang penyimpanan serta berbagai ruang penunjang operasional. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya cukup standar ya, digunakan untuk keperluan operasional perusahaan. Oke, kita lanjut ke bagian underwriter. Jadi yang akan menjadi underwriter dari IPO-nya Nine ini adalah Victoria Sekuritas Indonesia atau dengan kode broker MI. Nah, Victoria Sekuritas ini akan mengawal saham IPO-nya KDTN ya, yang sebelumnya udah kita bahas juga.
Jadi untuk track record-nya juga kita sebenarnya udah tahu ya. Em, Terakhir itu Victoria Sekuritas ini atau kode brokernya MI itu mengawal saham RMKE dan hanya berhasil close merah ya di hari pertamanya listing. Tapi itu karena joinan. Kalau misalnya dia jadi underwriter tunggal, rata-rata dia tuh minimal satu kali arah. Oke, selanjutnya kita lihat laporan keuangannya ya, yaitu bagian aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Jika kita lihat dari sisi aset, ini selalu meningkat ya dari tahun ke tahun ya. Sampai 30 April 2022 itu asetnya meningkat hampir 2 kali lipat dari akhir tahun 2020. Sementara dari sisi liabilitas malah berkurang ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di bagian ekuitas, ini ajaib nih Sobat Maya. Di akhir tahun 2020 ekuitasnya itu hanya 1 miliar. Tapi di akhir tahun 2021 udah langsung menjadi 15,1 miliar. Nah, jadi peningkatan ekuitas ini bukan secara tiba-tiba ya, ada sulap enggak sih. Tapi memang ada peningkatan modal yang dilakukan oleh para pemegang sahamnya. Nah, jadi kalau misalnya Sobat Maya lihat, modal ditempatkan dan di store penuh di tahun 2020 itu hanya sebesar 510 juta. Tapi di tahun 2021 ini menjadi 17,2 miliar. Salah satunya adalah konversi utang dan juga emang penyetoran modal ya. Dan jika kita lihat nih Sobat Maya, kan kalau Nine ini dia berdiri itu mulai dari tahun 2010 ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, sampai tahun 2020 ternyata Nine ini masih mengakumulasi kerugian sebanyak 2,4 miliar. Dan pada 30 April 2022, walaupun kalau misalnya kita lihat secara laporan laba ruginya itu dia udah mulai mencetak keuntungan, tapi secara akumulasi itu masih minus ya hingga 30 April 2022. Nah, harapannya kalau misalnya pertumbuhannya Nine emang sebagus yang dari 2021 ke 2022, ya bisa jadi sih nantinya malah akan mengakumulasi saldo laba ya. Tapi saat ini posisi saldo labanya itu masih defisit. Lalu untuk lock-up periodnya di IPO-nya Nine ini ada ya Sobat Maya. Jadi ada lock-up period selama 8 bulan semenjak Nine ini listing di bursanya kita. Nah, bisa ada lock-up period karena pemegang saham lamanya itu memang melakukan penyetoran modal ya menjadi saham sebelum Nine ini IPO. Lalu dari valuasinya, jika kita lihat di tahun 2020, untuk valuasi dari Nine ini mahal banget ya Sobat Maya. PR-nya itu 472,6 kali, sementara PBV-nya di 10,27 kali. Tapi di tahun 2020, untuk valuasi dari Nine ini jauh membaik ya. PR-nya itu menjadi 83,58 kali, sementara PBV-nya menjadi 3,54 kali. Tentunya untuk valuasi dari PBV ini bisa jadi jauh lebih baik karena adanya penambahan dana IPO ya. Sementara untuk PER itu saya bikinnya kan annualize ya. Data terakhir untuk laba usahanya itu kan di 30 April 2022. Jika saya annualize, itu dapatnya kurang lebih 2,3 miliar. Nah, dengan laba tersebut, maka PR-nya menjadi 83,58 kali. Masih mahal sih. Oke, kita ke bagian terakhir ya, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama adalah secara kinerja, Nine ini berhasil membalikkan rugi ya menjadi laba di tahun 2021. Dan kemungkinan besar di tahun 2022, laba usaha Nine ini masih akan terus bertumbuh. Walaupun begitu, skala bisnis Nine ini belum besar ya. Makanya Nine ini masuk ke dalam papan akselerasi. Lalu berbeda dengan kebanyakan perusahaan teknologi di bursanya kita, Nine ini bisnisnya lebih condong ke penjualan hardware sih. Kesimpulan yang kedua, untuk valuasi Nine itu cenderung mahal. Dan untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya standar ya, dipergunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan. Lalu kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Nine ini adalah MI. Nah, untuk track record MI dalam mengawal saham IPO itu cukup bagus ya. IPO terakhir yang dikawal oleh MI itu adalah RMKE yang ya sayangnya pada akhirnya ditutup di zona merah ya di hari pertamanya listing. Tapi untuk RMKE itu emang posisi MI itu joinan ya dengan underwriter lain, bukan jadi underwriter tunggal. Nah, sisanya IPO yang dikawal MI itu berhasil minimal satu kali arah. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri sih akan skip ya untuk IPO Nine ini. Pertimbangan saya ya karena Nine ini masuk ke dalam papan akselerasi. Jadi untuk ARA dan ARB-nya itu kan saat ini masih simetris ya. Jadi risk dan reward-nya itu sebanding nih Sobat Maya. Dan bila kita bandingkan dengan saham IPO lain yang berada di papan pengembangan atau papan utama,
Ya tentu saja dari sisi risk dan rewardnya berbeda ya. Lalu Nine ini juga sebagai papan akselerasi nggak memberikan waran ya. Jadi kayak kurang ada pemanisnya gitu. Dan alasan terakhir karena ya IPO-nya kali ini di periode kali ini itu benar-benar berdekatan banget. Jadi kayaknya saya meminimalisir aja ya IPO kayak Nine ini yang mungkin rewardnya dengan risk-nya itu berbanding 1 banding 1 kayak gitu. Jadi saya putuskan untuk lebih condong ke IPO lain yang memang menawarkan reward yang lebih besar. Tapi bukan berarti IPO 9 ini nggak bisa arah berjilid-jilid ya. Bisa jadi kalau misalnya banyak orang yang berpikiran kayak saya, bisa jadi IPO-nya 9 ini akan sepi dari retail dan malah jadi kesempatan bandar untuk mengkerek harganya 9 sampai arah berjilid-jilid. Jadi kita nggak pernah tahu, tapi dari sisi saya sendiri, dengan berbagai pertimbangan, ya saya memutuskan untuk skip IPO-nya 9 ini. Tentu saja keputusan saya ini bukanlah sebuah pedoman ataupun aturan yang harus kalian ikutin ya Sobat Maya ya. Jadi jangan salah persepsi nih ya. Bukan berarti saya nggak ikut serta-merta kalian yang menonton review ini ya udah deh nggak ikut aja kayak gitu. Tetap analisa sendiri. Nah, Sobat Maya juga harus melakukan analisa ulang berdasarkan perspektifnya Sobat Maya. Jadi apakah Sobat Maya mau membeli saham IPO 9 setelah menonton video ini kan? Kan udah tahu nih poin-poin pentingnya, jadi udah bisa menganalisis sendiri juga dari mungkin mau jadi IPO hunter ataupun mau keep dalam jangka waktu panjang atau mungkin alasan lainnya atau mungkin skip juga IPO-nya 9 ini. Nah, Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO 9. Semoga aja video ini dapat menjadi bahan pertimbangan nih bagi Sobat Maya apakah nantinya akan membeli saham IPO 9 ataupun enggak. Untuk saham-saham yang udah masuk ke dalam penawaran umum, nantinya akan saya update kepada Sobat Maya untuk orderan saya ya di tab community ataupun di IG saya. Nah, ini udah dini hari, nggak tahu nih ngedit videonya kelar jam berapa, tapi saya usahakan secepat mungkin bisa diupload. Jadi waktu mulai penawaran umum dari Nine ini, Sobat Maya punya referensi lah ya, ataupun bahan pertimbangan nantinya. Nah, Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.